kepada kaum bangsawan Kristen Jerman tentang perbaikan masyarakat Kristen. Karya Martin Luther. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Dalam bukunya ini kepada kaum bangsawan Kristen Jerman tentang perbaikan masyarakat Kristen pada tahun 1520, Martin Luther menyerang kuasa paus yang berada pada lingkungan yang paling tinggi, yakni tingkatan spiritual, ketimbang kaum awam yang hanya berada pada tingkat yang temporal. Martin Luther menghimbau kepada kaum bangsawan, kepada kaum awam bangsawan, untuk turut serta membaharui gereja melalui damai tanpa kekerasan. Luther dalam bukunya ini secara tegas menyerang 3 tembok Yeriko dari paus, yakni tembok pertama adalah kekuasaan gerejawi terletak di atas kekuasaan duniawi. Tembok kedua adalah hak paus dalam menafsiri kitab suci. Dan tembok ketiga adalah anggapan bahwa hanya paus saja yang berhak untuk memanggil orang-orang supaya berkumpul demi suatu konsili. 3 tembok ini adalah penghalang utama bagi suatu pembaharuan dalam diri gereja itu sendiri, menurut Martin Luther. Dengan meruntuhkan 3 tembok ini, Luther berkeyakinan bahwa setiap orang yang telah menerima baptisan telah menerima jabatan imamat. Luther bermaksud untuk menghapus perbedaan antara imam atau kaum biarawan-biarawati dengan awam dan memandang semua orang beriman sebagai imam yang mengambil tugas dan kuasa, yakni sebagai imam, nabi, dan raja dalam sakramen permandian. Semua orang memiliki martabat rohani yang sama dengan Kristus sebagai kepalanya, dan yang berbeda hanya dalam hal jabatan dan bukan status. Oleh karena itu, Luther menghimbau kepada kaum awam bangsawan Jerman untuk turut serta membaharui gereja melalui damai tanpa kekerasan. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Bertitik tolak dari pemahaman Luther ini, orang-orang Katolik mampu melihat beberapa kelemahan ajaran dari Luther dalam bukunya ini. Kelemahan yang pertama yang dilihat adalah yang pertama, himbauan kepada kaum awam bangsawan. Gereja yang dikritik Martin Luther tidak ada hubungannya dengan kaum awam bangsawan. Di satu pihak, Luther mencoba mencari jalan keluar untuk mengkritisi kekuasaan paus. Namun, di pihak lain, Luther sendiri mencoba mencari perlindungan terhadap kekuasaan raja dan bangsawan, serta kaum awam bangsawan untuk meruntuhkan kekuasaan paus. Hanya dengan mengumpulkan awam, hanya dengan mengumpulkan kaum awam bangsawan Jerman, ia mampu meruntuhkan kekuasaan paus. Perlindungan ini patut dimengerti karena situasi politik yang terjadi pada waktu itu, di mana terjadinya persaingan antara kekuasaan paus dan juga persaingan dengan kekuasaan Kaisar Jerman. Kaisar Jerman yang ingin menjadikan Jerman sebagai negara adik kuasa di Eropa seluruhnya. Hanya dengan meruntuhkan kekuasaan paus, Jerman mampu menjadi satu-satunya negara adik kuasa di Eropa. Tidaklah mengherankan bila pada akhirnya Luther didukung penuh oleh kaum awam bangsawan Jerman dan Kaisar Jerman untuk meruntuhkan kekuasaan paus pada abad pertengahan itu. Luther sesungguhnya kurang jeli melihat pembaharuannya dalam gereja. Keberpihakannya kepada kaum awam bangsawan Jerman merupakan kekuatan bagi mereka untuk meruntuhkan kekuasaan paus. Yang kedua, 3 tembok Yeriko dari paus di atas yang saya jelaskan di atas, khususnya tentang hak menafsir kitab suci dan hak paus memanggil konsili. Luther
tidak mampu membedakan paus sebagai primus inter pares, yang pertama di antara yang setara dengan kuasa magisterium gereja. Bukan saja hukum ilahi dan hukum duniawi, hukum alam pun sejak adanya dunia menegaskan bahwa manusia tidak terlepas dari hukum dan peraturan yang mendekatkan setiap orang dengan sesama dan juga mendekatkan setiap orang dengan Sang Pencipta. Manusia yang ingin bebas dari hukum, sekali lagi, manusia yang ingin bebas dari hukum manusiawi dan hanya mengakui hukum ilahi secara tersirat merendahkan Allah yang menjadi manusia yang taat pada hukum, membayar pajak pada kaisar. Yang ketiga, konsili bukan saja hak paus, tetapi bersama para uskup sedunia yang tergolong dalam suatu hierarki gereja sebagai satu kesatuan gereja atau magisterium gereja. Konsili bagaimanapun tidak terlepas dari peran para uskup sedunia yang mengambil bagian dalam kuasa mengajar gereja bersama paus. Penolakan terhadap magisterium gereja inilah yang menyebabkan kekristenan bertumbuh dan berkembang menjadi berkeping-keping hancur berantakan karena ketidaktaatan. Ketaatan kepada yang ilahi harus terungkap dalam ketaatan kepada sesama dengan segala peraturan, sejauh peraturan itu tidak melepaskan setiap orang untuk terikat dengan Allah sebagai satu-satunya sumber kehidupan. Inti dari semua ajaran Luther sesungguhnya adalah penolakan terhadap otoritas gereja yang pada akhirnya kekristenan itu sendiri menjadi hancur lebur karena interpretasi pribadi setiap orang atas kitab suci. Setiap orang adalah paus atas kitab sucinya sendiri. Dan yang keempat, Luther tidak membedakan imamat khusus dan imamat umum dalam sakramen permandian dan dalam sakramen imamat. Bagi orang Katolik pasti tahu apa itu sakramen imamat yang ditetapkan Yesus sendiri sebagai sakramen pada malam perjamuan terakhir Yesus bersama para murid-muridnya. Ekaristi dirayakan oleh seorang imam, impersona Christi. Ekaristi menjadi pusat dan jantung hidup gereja Katolik, menjadi pusat dan jantung hidup setiap orang beriman, seakan diabaikan oleh Martin Luther sendiri. Ini beberapa hal pokok yang bisa kita lihat atau bisa kita kritisi dalam buku atau karya Luther ini. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik.